Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Andi Parwita Hakiki, NIM saya 2019 04 10 322, dan ini untuk opening tugas podcast saya. Silahkan menikmati videonya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu khusus, yaitu sahabat saya Ahmad Bagus Irawan. Dia dari Amikom. Dia adalah seorang gamer dan juga mahasiswa tentunya. Ya, marilah kita wawancara. Bagaimana kehidupan Anda? Stres Bapak Andi, stres banget ini. Perkuliahannya banyak tugas. Tugas nunggu mulai dari membuat video seperti ini, terus buat laporan, makalah sana sini. Dosen meminta deadline yang tidak mepet-mepet gitulah. Dosen zaman sekarang kan emang nanti di rumah online buat langsung tugas kayak gitu. Itu stres Pak. Sabar Mas. Ya, Sabar. saya tahu perasaan Anda. Anda juga mengalaminya kan? Iya, saya lagi mengalaminya sekarang ya. Baiklah, sekarang Mas, Ya. lihat saya. Oke. Oke Mas. Masuk ke tema awal ya. Oh, iya. Tema pertama. Gamer Ya. Masnya kan gamer nih. Ya, mulai dari Eh, playgroup sudah memegang PS. Wah, gila Oh, sih. gila. Pokoknya Itu gila saya. Udah dari kecil ya. Ya, dari kecil. Gimana? Sekarang lagi sibuk main game apa? Sekarang tuh bulan-bulan dari tahun kemarin ya, itu Genshin Impact. Genshin Impact. Genshin Impact. Itu game apa itu? Oh, itu game yang pokoknya gila banget Mas. Anda tahu Zelda? Itu Iya. Genshin Impact. Itu terinspirasi dari Zelda. Zelda itu dari Switch ya? Iya, Nintendo Switch. Switch. Itu. Yang Breath of the Wild. Oh iya. Nah, yang ini tuh Mas. Berarti mirip-mirip itu. Mirip-mirip. gamenya. Karena juga terinspirasi juga kan. Masnya main game itu dari kapan ya? Dari awal rilis. Dari awal Dari rilis? saya pra pendaftaran ikut beta testernya, tapi saya nggak termasuk dalam itu. Cuma daftar doang, tapi saya nggak terpilih. Oh. Terus gimana Masnya main game itu? Apa yang membuat game itu tuh menarik gitu? Nah, yang pertama ya, itu dari segi cerita. Itu saya lihat di YouTube tuh, wah trailernya itu ya, wih ceritanya keren ini. Ada seorang pengembara yang terpisah dari saudara perempuannya, lalu terdampar di dunia yang bernama Teyvat. Teyvat. Iya. Yang kedua itu bagian grafiknya pokoknya. Grafiknya tuh kayak anime tapi dibungkus kayak gimana ya Mas? Kartunis gitu loh. Anime yang kayak kartunis kayak GTA 5. Kan itu kan Oh. nggak begitu realistis kan GTA 5. Oh, itu berarti gamenya itu game open world ya? Open kayak, world kayak GTA kayak 5. game GTA gitu ya? Iya. Itu nggak apa namanya, gameplaynya susah nggak apa Oh, gimana? sangatlah mudah. Genshin Impact itu ada di iOS, Android, PS4 sama komputer Oh, atau PC. cross platform gitu ya? Cross. Tapi kalau untuk co-op sendiri atau online sendiri hanya bisa PC, iOS, Android. Kalau PS4 online-nya itu tersendiri karena Sony tidak bekerja sama Microsoft. Kelihatannya menarik ya. Iya. Saya kayak mau ikut main gitu loh. Mm-mm. Itu tips and tricksnya saat main game itu tuh apa sih? Buat pemula gitu. Sebenarnya sih susah juga sih Mas kalau tips and tricks. Ya pokoknya ya habis gameplay itu kamu harus mengaktifkan teleport. Teleport itu bertujuan untuk fast travel. Itu dari teleport yang bentuknya kayak kecil gitu, itu teleport yang bentuknya kayak besar, kayak kunci bundaran. Oh, Nah, iya. yang fungsi yang besar itu tuh untuk membuka peta Untuk agar membuat itu. agar kelihatan petanya. Kan waktu awal kita bermain peta kan hitam. Kalau setelah mengaktifkan itu peta akan terang atau Oh, terlihat itu jelas. untuk membuka areanya itu Area. kayak GTA gitu juga Iya. ya. Gitu. Hmm. Udah kebayangan sih. Terus gimana? Selanjutnya kan habis itu kalian akan diarahkan memasuki kota Mondstadt. Mondstadt itu kan kota kedamaian atau kebebasan juga termasuk. Pokoknya tuh kalian jalani misi aja di sana, tulis nama kalian, masukkan tanggal ulang tahun kalian, terus lalu
petualangan sendiri, dapat karakter-karakter. Nah, untuk pemula itu jangan asal gacha. Gacha itu apa? Oh, ini Gacha. game gacha. Oh iya, game gacha game ini. gacha ini. Hati-hati. Hati-hati ya buat penonton ini. Hati-hati. Ini game gacha ini biasanya addicted ini. Kayak sakau. Kalian tuh Oh, iya. jangan sakau. Waduh, apa itu? Ingat, Narkotika itu berbahaya ya. Sakau jangan itu dulu. dosa. Apalagi sakau zina. Waduh, Dosa Anda. dosa banget itu. Apalagi ngeluarin uangnya banyak. Nah, ya. uang yang banyak untuk itu istilahnya tuh judi. Waduh. Judi tapi kita tuh nggak tahu. Gini. Tak misalin ya. Kamu tuh judi tapi nggak dapat Iya, ya, ngeluarin uang tapi nggak dapat karakter yang ingin kamu inginkan. Hmm. Nah, itu judi mengambilkan uang tapi kamu nggak dapat, sama aja kan? Iya, Judi itu addicted tapi addicted banget. Terus gimana itu? Saya enggak. Oh, kamu enggak? Saya enggak. Tapi katanya udah master ya, udah level Udah 56. tinggi gitu ya. Adventure 56. Wah, itu Keren udah kan? karakternya udah dapat banyak berarti. Nah, baru 8 bintang 5 sama bintang 4 kurang 1. Ah. Saya itu free to play. Enggak pernah mengeluarkan uang di game Oh, itu. tapi berarti itu game itu apa namanya? merata semua yang main game yang berbayar maupun enggak itu semuanya Bisa menikmati. bisa menikmati. Bisa menikmati karena ya dari awal saya bilang tuh ceritanya yang menarik. Oh, ceritanya ya. Pokoknya bagian ceritanya tuh gila-gila. Setiap karakter itu ada pendalaman atau development karakter, terus bagian persenjataannya juga ada ceritanya juga, tuh senjata-senjata, tempat-tempatnya juga ada cerita. Ini kenapa kok ada reruntuhan di sini? Nah, di sana tuh ada dewa-dewa di sana tuh bodoh-bodoh, Mas. Bodoh-bodoh gimana ya, Nah, gini loh, Mas. Dewa kok bodoh ini gimana? Dewa di sana tuh disebut dengan Archon atau Arkon Ya, dalam Arkon. bahasa Inggris. Terus saya juga ilat Jawa ya, Archon. Gitu aja ya. Iya, ya, enggak apa-apa. Misalnya nih, dewa di kota Mondstadt atau kota kebebasan itu dewanya bernama Fendi atau Barbatos lah. Oh, Barbatos. Barbatos. Barbatos itu dewa yang suka mabuk-mabukan, Mas. Waduh, Itu gila, Mas. itu wah, dewanya itu nggak patut dicontoh ya Iya. sebenarnya. Soalnya tuh dia tuh saya pernah baca di ceritanya kan, itu tuh pernah mengakui dewa di kota tersebut. Mhm. Ya juga kan aslinya kan Barbatos juga dewa kan. Ya. Tapi itu penduduk di sana tuh nggak percaya kalau dia itu dewa. Jadinya dia tuh stres mabuk-mabukan. Oh, tapi dia itu sebenarnya dewa, tapi nggak diakui gitu diakui. sama masyarakat ini. Sama pengamen juga, Mas, di sana, Mas. Malah ngamen dewa. Ngamen, Mas, di sana. Malah dewanya ngamen. Terus Aduh. Morax atau Zhongli di dewanya Liu Ye. Liu Ye itu tempat kayak dataran Cina lah ibaratnya. Hmm. Nah, di sana tuh Zhongli itu kan disebut dengan dewa kontrak. Tiba-tiba kan aku waktu cerita di Liu Ye kan Rex Lapis yang dewa Rex Lapis, pokoknya Zhongli itu ada 3 sebutan, Zhongli, Rex Lapis sama Morax. Nah, di sana tuh waktu cerita di Mondstadt, Liu Ye, daratan Cina, itu Rex Lapis tuh mati. Tapi Zhongli itu Rex Lapis itu kayak apa namanya? Bisakah rakyat Cina itu bekerja sama, rakyat Liu Ye itu bekerja sama tanpa adanya saya, tanpa adanya dewa itu? Nah, itu kan wah, pemikirannya kan cerdas ya, bisa bekerja sama kan. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak. Malah diganggu sama orang yang di Inazuma yang bernama Childe atau Tartagila. Tartagila. Oh, berarti Tartagila itu antagonis ya, Bukan antagonis, sifatnya kekanak-kanakan. Bukan kanak-kanak. Dia juga termasuk dewa nggak sih? Atau... Bukan. Dia tuh kayak prajurit. Oh, prajurit. 11 prajurit Tapi bisa ngelawan dewa gitu. bisa ngelawan dewa. Nah, bodohnya si Zhongli ini, dia tuh menciptakan mata uang di dunia Genshin Impact. Itu bernama Mora. Tapi dia tuh gak punya uang. Nggak punya uang. Bisa menciptakan uang, mata uang di sana, tapi tidak punya uang. Dia miskin berarti. Bukan miskin, dia tuh selalu gimana ya? Ada kata-katanya seperti ini, Mora tidak dapat membahagiakanmu. Jadi aku tidak pernah membawa Mora. Mora itu mata uang di sana. Ya. Itu ada pesan moralnya ya itu. Itu kalau dewa-dewa itu kan emang nggak butuh uang sebenarnya. Nggak butuh uang. Iya. Yang butuh uang itu orang-orang di sana. Iya. Rakyat jelata di sana. Iya. Terus Kayak gitu. apalagi, Mas?
Oh ya gimana ya? Kayak berkesan banget ini gamenya gitu. Oh, sangat berkesan sih. Kesannya gimana itu loh? Maksudnya main game ini tuh semenarik itu kah gitu loh? Semenarik itu mas, hype-nya tuh sampai sekarang masih ada, komunitasnya sampai sekarang masih Komunitasnya. rame. Dari 1 juta orang yang ada di Facebook yang join ke komunitas itu hanya 800.000 yang bisa masuk ke Discord official Genshin Impact yang Indonesia ya, yang Indonesia. Indonesia. Saya belum masuk, nggak bisa masuk sih, kok penuh, Oh udah penuh. udah penuh. Itu dari kapan sih? Kayak Genshin itu kan dari 20 2020. September sih, September. Masih baru kan sebenarnya. Masih baru, belum 1 tahun. Tapi udah gede gitu loh. Udah komunitasnya udah besar sampai sekarang. Hmm, Walaupun rata-rata sekarang sudah pada pensiun-pensiun karena apa namanya, update-nya kelamaan atau kurangnya hadiah-hadiah yang Nah diberikan. ini. Biasanya kalau game-game kayak gini tuh banyak bugnya atau banyak itu loh yang bikin nggak bikin sebel gitu loh. Ngomong-ngomong soal bug, Iya. game Genshin kalau ada bug sedikit atau nggak bisa masuk lah, itu kamu tuh dapat bonus Primogem. Primogem itu apa itu? Primogem itu sebuah berlian yang kamu gunakan untuk menggacha karakter. Oh itu buat gacha gitu. Buat gacha juga, buat beli-beli juga. Berarti apa namanya developernya itu bertanggung jawab ya? Bertanggung jawab Sama- atas kenyamanan pemain. Ini gamenya menarik juga ya. Bagus juga ini. Kayaknya layak untuk dicoba, kayak tertarik saya. Harus coba. Bagus juga ini ya. Ya udahlah, baiklah sampai situ aja ya Mas. Udah mumpung waktunya udah lumayan lama. Ya. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.